Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mufidah dan kedua rekan saya yaitu Ananda Putri ADN dan Paulus Katubu. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang karakteristik perkembangan kepribadian masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian masa remaja. Menurut Lev Francois menyatakan bahwa periode masa remaja itu kiranya dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang sejak berakhirnya masa kanak-kanaknya sampai datang awal masa dewasanya. Secara tentatif pula, para ahli umumnya sependapat bahwa rentangan masa remaja itu berlangsung dari sekitar 11 sampai 13 tahun sampai 18 sampai 20 tahun menurut umur kalender kelahiran seseorang. Masa perkembangan remaja juga ditandai dengan keinginan mengaktualisasikan segala ide pikiran yang dimatangkan selama mengikuti pendidikan. Pengertian perkembangan hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan hubungan antar manusia yang saling membutuhkan. Interaksi sosial merupakan proses sosialisasi yang mendudukkan anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial. Hubungan sosial dimulai dari tingkat yang sederhana, yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Semakin dewasa, kebutuhan manusia menjadi kompleks dan dengan demikian, tingkat hubungan sosial juga berkembang menjadi amat kompleks. Karakteristik perkembangan sosial remaja. Yang pertama, pada masa remaja, anak mulai memperhatikan dan mengenal berbagai norma pergaulan. Yang kedua, kehidupan sosial remaja ditandai dengan menonjolnya fungsi intelektual dan emosional. Yang ketiga, menurut Erik Erikson, jati diri seseorang didorong oleh sosiokultural. Yang keempat, pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. 1. Keluarga. 2. Kematangan anak. 3. Status ekonomi dan sosial. 4. Pendidikan. 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Pengaruh egosentris sering terlihat pada pemikiran remaja yaitu: yang pertama, cita-cita dan idealisme yang baik terlalu menitik beratkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibat jauh dan kesulitan-kesulitan praktis. Yang kedua, kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya. Melalui banyak pengamatan dan pengalaman, penghayatan kenyataan, serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka sikap ego semakin berkurang dan di akhir masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Implikasi masalah remaja dengan pendidikan. Jonger atau dalam Abin 19 menegaskan bahwa pemahaman dan pemecahan masih timbul pada masa remaja harus dilakukan secara interdisipliner dan antar lembaga. Meskipun demikian, pendekatan dan pemecahannya dari pendidikan merupakan salah satu jalan yang paling efektif dan strategis. Karena bagi sebagian besar remaja bersekolah dengan para pendidik, khususnya para guru, banyak mempunyai kesempatan berkomunikasi dan bergaul.
Di antara usaha-usaha pembinaan yang perlu diperhatikan dalam rangka kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan para pendidik umumnya dan para guru khususnya, hendaknya seorang guru mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi siswa remaja pria dan siswa remaja wanita. Misalnya dalam pelajaran anatomi, fisiologi, dan pendidikan olahraga yang diberikan pula oleh para guru yang dapat menyelenggarakan penyelesaiannya dengan penuh dignity. 2. Memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi secermat mungkin yang menyangkut kemampuan dasar intelektual atau IQ, bakat khusus, aptitudes, di samping aspirasi atau keinginan orang tuanya dan siswa yang bersangkutan. 3. Seharusnya seorang guru bisa mengaktifkan dan mengkaitkan hubungan rumah dengan sekolah untuk saling mendekatkan dan menyelaraskan sistem nilai yang dikembangkan dan cara pendekatan terhadap siswa. Diberikan tugas yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, belajar menimbang, memilih, dan mengambil keputusan atau tindakan yang tepat akan sangat menunjang bagi pembinaan kepribadiannya. Upaya mengembangkan hubungan sosial remaja dengan implikasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Melihat masa remaja sangat potensial dan dapat berkembang ke arah positif maupun negatif, maka intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan maupun pendampingan sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut agar berkembang ke arah positif dan produktif. Bimbingan orang tua terhadap remaja. Hoffman mengemukakan 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu yang pertama, pola asuh bina kasih atau induction. Yang kedua, pola asuh unjuk kuasa atau power assertion. Yang ketiga, pola asuh lepas kasih atau love withdrawal. Ada 5 kompetensi yang seharusnya dipenuhi oleh seorang guru, yaitu 1. Kompetensi profesional, 2. Kompetensi pribadi, 3. Kompetensi moralitas, 4. Kompetensi religiusitas, 5. Kompetensi formal. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.